Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan Kemenak Batch 4 Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rustam Effendi, nomor induk mahasiswa 25104185486. Mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Batch 4 Transformasi tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah SMK Negeri 1 Kebun Tebu, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, di kelas 10 dengan materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya, Bun. Bagaimana siswa-siswiku sekalian? Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Bahagia. Ya. Kemudian, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan belajar mengajar kita pada kesempatan pagi ini berjalan dengan lancar. Silakan kepada Ananda Yohan Pratama Putra untuk bisa memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak akan absen satu persatu. Apakah di antara teman-teman kalian ada yang berhalangan hadir? Azril Maulana hadir? Azril Mulki? Iya. Aulia? Alvin Dandi Prayoga? Dewi Aprilia? Dede Fitria Azara? Dinda Aji Sulistiani? Iya. Putra Permana? Oh, ya. Jadi hadir semua ya. Selanjutnya, sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan tanah air kita. Silakan Ananda Silvi untuk bisa menjadi kerjaan kita, dan anak-anak silakan berdiri di tempat. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ananda Silvi. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran inti, Bapak akan mengulas kembali tentang materi-materi sebelumnya. Apakah kalian masih ingat tentang materi-materi yang sudah kita bahas, yang sudah kita pelajari? Ya. Materi kita kali ini adalah meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Namun, sebelum itu, Bapak akan tanya kepada kalian apakah masih ingat atau apakah sudah mengetahui kira-kira apa itu persaingan di sekolah. Persaingan di sekolah itu seperti apa?
kemudian contohnya apa saja dampak positif ataupun dampak negatif dari sebuah persaingan tersebut. Ada yang bisa menjelaskan? Yang pertama itu tentang apa itu persaingan dalam sebuah kompetisi. Apakah ada yang bisa jawab? Coba tunjuk tangan, siapa namanya? Ya, Nabila, apa itu persaingan menurut Anda? Persaingan di sekolah adalah proses sosial di mana individu atau kelompok saling menunjukkan keunggulan masing-masing untuk mencapai tujuan atau keuntungan tertentu yang menjadi pusat perhatian umum seperti nilai terbaik atau prestasi. Itu tentang persaingan. Jadi menurut kamu tadi persaingan adalah sebuah proses sosial untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tapi tentunya ada tujuan yang baik, ada tujuan yang tidak baik. Tapi persaingan kalau bisa dilandaskan dengan tujuan yang baik. Kemudian ada yang bisa memberikan suatu contoh dari sebuah persaingan tersebut? Ya, Novian. Contohnya apa? Kira-kira persaingan yang ada di sekitar kita atau yang pernah Anda ketahui? Kalau di bidang akademik, lomba mengambil tinggi dengan belajar secara mandiri, bukan karena diri berteman. Ya, kita berlomba-lomba dalam bidang akademiknya ya. Kita berlomba-lomba untuk meraih suatu prestasi atau nilai yang terbaik, tetapi tidak meninggalkan atau tidak memberikan suatu kesan, yaitu di situ adalah suatu persaingan. Tetapi tetap itu adalah suatu persaingan yang sehat. Selanjutnya dampak, ada yang bisa memberikan gambaran kira-kira itu dampak positifnya apa ketika bersaing atau ketika berkompetisi, kemudian dampak negatifnya itu apa? Ada? Ya, Menurut kita, Azril, silakan Azril. dampak positifnya yang pertama adalah motivasi belajar meningkat. Siswa terdorong untuk berusaha lebih keras, mengeksplorasi materi lebih dalam, dan tidak cepat puas dengan hasil yang dicapai. Yang kedua, peningkatan kualitas diri, mendorong individu untuk bekerja secara teliti dan profesional guna mencapai hasil yang terbaik. Dampak negatifnya adalah yang pertama, rusaknya hubungan sosial. Persaingan yang tidak sehat dapat memicu perasaan iri, dengki, dan ketegangan dalam hubungan antar teman. Yang kedua, rendahnya rasa percaya diri. Siswa yang berfokus hanya pada hasil akhir tanpa menghargai proses dapat merasa kurang berharga jika tidak mencapai standar yang ditetapkan oleh persaingan yang tidak sehat. Itu dampak positif dan negatifnya. Jadi sebuah persaingan itu ada dampak positif dan dampak negatif. Ya, dari jawaban ketiga temannya itu sangat bagus kan, kita kasih aplaus. Baiklah anak-anak, kita sudah mengingat kembali materi-materi sebelumnya tentang sebuah persaingan di dalam suatu kompetisi. Kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang kompetisi dan etos kerja. Namun sebelumnya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu pertama kita harus menjelaskan pengertian di dalam Islam. Terus kita Verifikasi dari Al-Quran dan hadis tentang etos kerja. selanjutnya Menganalisis contoh perilaku kompetisi sehat dan tidak sehat. ya, yang terakhir kita bisa Menyusun rencana penerapan etos kerja Islami di lingkungan sekolah. ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Namun sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kita melakukan ice breaking supaya pikiran kita lebih tenang dan lebih segar. Silakan berdiri anak-anak, kita ice breaking dulu ya. Are you ready? A, B, C, D. Sesungguhnya. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. A, B, C, D. Sebaliknya. Maju. Mundur. Mundur. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah ketahui bersama tujuan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kalian dalam pembelajaran harus tentunya sudah menyiapkan alat tulis berupa pena, kertas, kemudian harus sudah ada ayat suci Al-Quran yang menunjang kebutuhan kita di dalam kegiatan belajar mengajar. Nanti kemudian ada handphone dan earphones kalau dibutuhkan, ini sudah disiapkan. Apakah sudah dibawa semua alat tulis tersebut? Sudah.
siapa yang membacakan. Kita lanjut ke materi tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Silakan kalau memang itu dirasa perlu dicatat, silakan dicatat ya. Tentang kompetisi. Kompetisi adalah sebuah apa? Kompetisi adalah sebuah persaingan atau perlombaan. Itu adalah suatu kompetisi. Dalam Islam, kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kualitas diri, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Jadi ketika kita melakukan suatu kompetisi tersebut, ya kita harus bersikap sportif. Kita mempunyai tujuan yang baik untuk mencapai suatu tujuan atau suatu prestasi, tetapi dengan rasa terhormat, tidak menjatuhkan orang lain atau tidak menjatuhkan teman satu sama lainnya. Itu pengertian dari kompetisi. Nah, dalam kompetisi juga dijelaskan dalam Al-Quran, terdapat dalam sebuah ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 148. Bapak minta kira-kira siapa yang akan membacakan ayatnya? Siapa yang akan membacakan? Ya, Yohan, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Itu ayat yang tercantum dalam surat Al-Baqarah yang terjemahannya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Berlomba-lombalah fastabiqul khairat. Itu berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi berlomba-lombalah kalian di dalam sebuah kebaikan tersebut. Kemudian yang selanjutnya pengertian etos kerja. Nah, etos kerja yang dimaksud di sini adalah suatu semangat bekerja, semangat melakukan sesuatu. Etos kerja itu adalah, siapa yang bisa membacakan apa? Bisa menjelaskan, coba dibuka bukunya. Etos kerja itu apa? Etos kerja adalah semangat kerja yang dilandasi oleh tanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan keikhlasan Islam. Memandang kerja sebagai bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Ya, etos kerja adalah semangat kerja yang dilandasi dengan iman. Etos kerja itu semangat kita dalam sebuah bekerja. Bukan dalam hal bekerja saja, di lingkungan sekolah kita juga harus bisa menerapkan etos kerja. Misalnya etos kerja kita sebagai anggota OSIS, etos kerja kita sebagai ketua kelas, etos kerja kita sebagai perangkat kelas, etos kerja kita sebagai siswa di SMK Negeri 1 Kebun. Kita harus bisa menerapkan etos kerja atau semangat kerja, semangat bersekolah kita dalam menimba ilmu, menimba pendidikan, semangatnya yang harus dijaga, harus ditumbuhkan. Tentunya harus semua itu harus dilandasi dengan iman. Dalam etos kerja juga terdapat sebuah dalil atau ayat, yaitu surat At-Taubah ayat 105, di mana artinya tentang bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan kembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Siapa yang bisa membacakan tentang suratnya? Silvi, silakan. Ya. Anak-anakku sekalian, untuk memperjelas materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan menayangkan sebuah video, silakan disimak baik-baik. Apabila nanti ada yang perlu dicatat, silakan dicatat, sambil menonton sambil mencatat. Kita simak baik-baik video berikut ini.
Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya, semuanya adalah kompetisi semu yang indah menggoda tetapi sesungguhnya tiada. Lalu, bagaimana selayaknya kompetisi bagi orang yang beriman? Allah telah memberikan pengarahan, bahkan penekanan kepada kita semua untuk berkompetisi dalam kebaikan. Hal ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Ada 3 alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Yang kedua, bahwa untuk berbuat baik, hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Dan yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari saat ini. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak video dari tayangan tersebut tentang kompetisi dan etos kerja, kira-kira hubungan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja itu apakah saling keterkaitan? Apakah ada hubungannya? Kira-kira seperti apa hubungannya? Kompetisi dalam kebaikan mendorong seseorang untuk terus memperbaiki diri. Kompetisi mendorong untuk memperbaiki diri, walaupun dia sudah setingkat misalnya sudah berprestasi atau mendapatkan juara atau mendapatkan kesempatan untuk meraih suatu prestasi, dia tetap harus mempunyai rasa terdorong hatinya untuk tetap selalu berintrospeksi diri, memperbaiki diri. Kemudian hubungannya kalau etos kerja, ya. Etos kerja yang baik menjaga persaingan tetap jujur dan sehat. Ya, sebagai siswa atau sebagai seseorang yang mempunyai etos kerja yang baik, maka dia bisa menjaga persaingan yang jujur dan tetap adalah suatu persaingan yang sehat. Dari keduanya menjadi kunci keberhasilan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita menyimak video, kemudian kita sedikit tentang materi etos kerja dan kompetisi dan etos kerja, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas baik itu secara kelompok ataupun individu. Nanti tugas tersebut apabila dikerjakan secara individu, silakan dikerjakan secara individu ya. Kemudian kalau dia berkelompok, silakan didiskusikan studi tentang kompetisi itu apa kira-kira. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi nilai-nilai etos kerja di dalam Islam. Nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya, namun sebelum LKPD Bapak bagikan, Bapak akan bagi kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya untuk kelompok 1. Di LKPD tersebut nanti kalian tulis nama kelompoknya apa, kelas berapa, tanggal berapa pada hari ini ya. Silakan Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 2, silakan dibuka-buka, dibaca-baca, dipelajari. Nanti yang tugas individu silakan ditulis secara individu, tugasnya secara kelompok silakan didiskusikan. Ya, sambil dibaca, ditulis dulu nama kelompoknya. Bapak akan jelaskan tentang LKPD yang akan kalian kerjakan itu mencakup apa saja. Ya, sambil didengarkan, sambil dibaca-baca. Untuk tugas yang pertama kalian harus menulis nama kelompoknya, kemudian nama kelompok tersebut tulis kelasnya, tanggal dan harinya apa. Kemudian bacalah setiap perintah dengan seksama. Baca itu perintahnya apa. Kemudian kerjakan secara berkelompok dan individu sesuai instruksi. Di dalam mengerjakan tugas tersebut di LKPD itu gunakan bahasa yang sopan dan santun ya. Kemudian tunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit sampai 15 menit untuk mendiskusikan LKPD atau tugas baik itu secara individu atau berkelompok. Nanti kalian setelah selesai akan Bapak persilakan ke depan untuk mempresentasikan kelompok. Nanti ada 2 kelompok ya yang akan mempresentasikan. Kelompok 1 mempresentasikan LKPD, kemudian nanti ditanggapi oleh kelompok 2.
Diskusikan. Gimana? Berapa keras sekarang? Keras. Kelompok tiga mana? Waktu 10 menit lagi. Sudah jalan 5 menit ya? Gimana? Oke, yang mana? Satu ya? Fokus di kegiatan 2. Fokus di kegiatan 2 yaitu yang tugas yang untuk didiskusikan. Kegiatan 2, coba dibuka di kegiatan 2. Baiklah anak-anak, saya rasa Bapak rasa sudah cukup waktu diskusinya. Silakan waktunya kalian untuk mempresentasikan LKPD yang Bapak bagikan. Silakan yang tugas individu disimpan dulu. Kita akan bahas tentang tugas kelompoknya yang sudah didiskusikan. Baiklah, untuk kelompok pertama sudah siap, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD, yaitu mengenai kegiatan 2 diskusi kelompok. Sebelum itu izinkan perkenalkan diri. Kita terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Siti Mutia. Yang kedua adalah Muhammad Faiz. Yang ketiga ada Muhammad Rian, ada Dede Fitri Azhara, dan juga Jessi Adrian Nurul. Baiklah, langsung saja untuk penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Faiz. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kegiatan 2 diskusi kelompok. Di situ ada studi kasus. Di sebuah kelas, beberapa siswa berlomba meraih peringkat terbaik. Ada yang belajar giat dan jujur. Namun ada pula yang mencapai nilai tinggi. Pertanyaan pertama, termasuk kompetisi apakah perilaku tersebut? Jelaskan. Untuk jawabannya, pertama, giat dan jujur adalah perilaku terpuji dalam kompetisi yang adil. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Para teman-teman, apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan. Kira-kira ada yang mau menanggapi dari? Ya, silakan. Saya Maulana dari kelompok 2 akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Sebutkan perbedaan utama antara perilaku jujur dan praktek dalam kompetisi. Ya, perilaku jujur perbedaannya. Maka coba didiskusikan jawabannya. Apakah sudah bisa diterima dengan baik pertanyaan dari kelompok 3? Sudah menemukan jawaban? Ya, silakan kalau sudah ketemu jawabannya dijawab. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, sebutkan perbedaan utama antara perilaku jujur dan praktek dalam konteks kompetisi. Jawabannya, perbedaan pertama, jujur adalah kompetisi sehat yang meningkatkan kualitas diri, sedangkan praktek adalah kompetisi tidak sehat yang mengandalkan kekurangan dan merugikan diri sendiri di masa depan. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Ya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Selanjutnya, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan LKPD-nya, studi kasusnya tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar kami tadi, yaitu mengenai sikap apa saja yang mencerminkan etos kerja Islami. Langsung ke pembahasan. Sikap apa saja yang mencerminkan etos kerja Islami? Sikap yang mencerminkan etos kerja Islami berlandaskan pada prinsip bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah untuk meraih ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah beberapa sikap utama yang mencerminkan etos kerja Islami. Yang pertama, niat yang tulus atau ikhlas. Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian pada Allah, bukan sekedar mencari materi. Baik, yaitu adalah kerja keras dan tekun, memiliki semangat tinggi, pantang menyerah, serta menjauhi sifat malas dalam berusaha. Yang kedua, disiplin dan menghargai waktu, mengelola waktu dengan efisien dan tepat waktu dalam menyelesaikan tanggung jawab. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 3. Mungkin apabila dari teman-teman dari kelompok 1, 2, dan 4 ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Saya Dinda Adi Sutera dari
ciri, yaitu niat ikhlas, bekerja atau belajar karena Allah. Yang kedua, amanah, yaitu jujur dan bertanggung jawab atas tugas. Dan yang ketiga, ada itqan, yaitu melakukan pekerjaan secara profesional dan tuntas. Baik, itu yang dapat saya jawab. Apakah jawabannya sudah jelas? Bagaimana kelompok? Sudah jelas? Ya, kita beri aplaus buat terima kasih kami ucapkan. Silakan duduk kembali. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah tadi kita membahas tentang studi kasus kompetisi dan etos kerja yang didiskusikan oleh teman-teman mahasiswa-siswa dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mungkin agak sedikit tegang, agak sedikit kaku, agak sedikit haus dan lapar. Kita relaksasikan lagi dengan apa yang namanya ice breaking ya. Silakan berdiri karena kita akan ice breaking yang kedua. 1 tambah 1, mulai. Ya, beri tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Baiklah, anak-anakku sekalian, setelah kita masuk ke materi inti, kita sudah mulai menyimpulkan materi yang sudah kita bahas, baik itu materi secara pengertian dari kompetisi, pengertian dari etos kerja, kemudian dalil dan ayat yang menjelaskan tentang kompetisi itu apa, etos kerja itu apa. Sebelum kita semua simpulkan dari kegiatan materi kita pada kesempatan kali ini, kita akan merefleksikan diri kita, kira-kira apa yang sudah kalian dapat dari materi awal sampai akhir yang kita bahas. Ini Bapak bagikan kertas refleksi ya, silakan ditulis menurut apa yang kalian ketahui dari materi-materi tersebut, dituliskan. Nanti setelah itu kertas refleksi ini kalian tempelkan di depan kalau sudah ya. Silakan ditulis dulu aja ya, Bapak bagi dulu. Silakan ditulis hikmah apa yang kalian dapatkan dari materi meraih kesuksesan dari kompetisi dan etos kerja. Ya, yang sudah boleh ditempelkan masing-masing di depan secara rapi ya, di sini. Ya. Setelah kalian menuliskan refleksi di akhir materi kita pada kesempatan kali ini, kita akan menyimpulkan materi kita tentang kompetisi dan etos kerja. Kira-kira nanti kalian akan bisa memberikan kesimpulan apakah yang sudah diterima dari materi tersebut. Sebelum nanti kalian di rumah membuat rencana aksi etos kerja Islami selama minggu ke depan, tapi itu nanti di rumah ya, dikerjakan di rumah, tugas di rumah, dan tugas individunya nanti silakan dikumpulkan. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita dari awal sampai akhir? Ya, siapa namanya? Ya, silakan. Apa yang bisa disimpulkan? Kita mengetahui cara meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etika kerja. Itu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kompetisinya? Kompetisi itu apa? Ya. Kompetisi adalah kebaikan adalah sikap berlomba melakukan amal soleh dan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Etos kerja? Pak, Ya. etos kerja adalah semangat kerja yang dilandasi oleh iman, tanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan keikhlasan. Ya, untuk pertemuan kali ini sudah bisa disimpulkan dengan baik, dan sebelum ditutup kita kasih aplaus buat kita semua. Untuk materi minggu depan, Bapak akan kasih sedikit gambaran materinya, yaitu pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syu'abul iman, di mana nanti kita akan membahas tentang cabang-cabang iman itu seperti apa, kemudian memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan cabang-cabang iman dan klasifikasi yang lain-lainnya akan kita bahas minggu depan. Namun sebelum kita tutup materi kali ini, apakah pelajaran hari ini menyenangkan?
sebelum kita tutup, sebagai renungan kita akan mendengarkan sedikit lagu Agama Negeri. Kita dengarkan saja ya. Disimak. Ya, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Apabila dalam penyampaian materi ada kata tingkah laku yang kurang berkenan yang Bapak sampaikan kepada sekalian, Bapak mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillah. Dan sebelum kita pulang, silahkan berdoa terlebih dahulu. Semua siap? Udah mulai. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.